Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Yesaya 15 ayat yang kedua. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Saudara yang terkasih, kapan biasanya kita mendengar orang meratap dan berkabung? Ketika kita menghadiri sebuah acara pemakaman atau ketika kita ditinggalkan oleh orang yang terkasih untuk selama-lamanya atau meninggal dunia tentunya. Tetapi Alkitab menyatakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Pengkhotbah 7 ayat yang kedua. Dalam hidup ini ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Pengkhotbah 3 ayat 4. Saat kita sedang berada di dalam rumah duka, dalam keadaan meratap dan berkabung, saat itulah kita menyadari betapa fananya kehidupan manusia dalam dunia ini. Dan kita pun diingatkan untuk lebih memperhatikan hidup, tidak lagi sembarangan, dan menghargai betapa pentingnya waktu dan kesempatan. Saudara yang terkasih, dalam pembacaan firman Tuhan dinyatakan bahwa ratapan dan perkabungan harus dialami oleh orang-orang Moab. Tuhan menjatuhkan hukuman dan malapetaka atas mereka oleh karena mereka memberontak kepada Tuhan dan melakukan begitu banyak kejahatan. Kita tahu bahwa orang-orang Moab ini adalah keturunan dari Lot, dari hasil inses atau persetubuhan satu darah dengan anak kandungnya. Setelah Lot dan kedua putrinya diselamatkan Tuhan keluar dari kota Sodom yang di bumi hanguskan oleh murka Tuhan, pergilah Lot dan Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anak perempuannya dalam satu gua di pegunungan, dan terjadilah hubungan terlarang ini. Hukuman ini adalah sebagai bentuk teguran dan peringatan dari Tuhan, sebagai penegasan bahwa hanya Tuhanlah yang patut diagungkan dan disembah, bukan dewa-dewa atau berhala.
Saudara yang terkasih, bersyukurlah jika Tuhan menegur keras kepada kita dengan masalah atau situasi-situasi sulit yang membuat kita harus meratap dan berduka. Itu pertanda bahwa Tuhan peduli, dan kalau Tuhan izinkan, maka itu adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Ini adalah salah satu cara Tuhan untuk menarik kita mendekat kepadanya. Dan ketika kita mau bertobat, segala yang baik pasti Tuhan sediakan. Ayub 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Allah saat ini. Setiap pelanggaran yang kami buat, kami datang kepada Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada-Mu, dan kami berdoa Tuhan, biar kami berbalik dan berjalan di jalan yang benar, di jalan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa, hari ini Tuhan kami berterima kasih untuk setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan menegur kami dengan berbagai macam cara, termasuk juga dengan masalah atau situasi-situasi sulit yang Tuhan izinkan dialami oleh setiap kami. Karena kami tahu ini adalah salah satu cara Tuhan untuk membawa kami cari dan mendekatkan diri kepadamu. Tuhan, ampuni kami, biar kami memutuskan untuk benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami tahu ketika kami bertobat, maka segala yang baik Tuhan pasti sediakan bagi setiap kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika hidup kami benar di hadapan-Mu. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Terkadang ku tak mengerti semua rencanamu, namun ku tetap percaya rencanamu yang terbaik. Tak pernah terlambat, kau selalu menolongku dengan caramu yang ajaib. Ku percaya semua yang terjadi di hidupku selalu ada tangan Tuhan yang menopangku. Sekalipun aku berjalan di tengah badai, selalu ada cara Tuhan yang ajaib untuk menolongku. Terkadang ku tak mengerti semua rencanamu, namun ku tetap percaya rencanamu yang terbaik. Tak pernah terlambat, kau selalu menolongku dengan caramu yang ajaib. Ku percaya semua yang terjadi di hidupku selalu ada tangan Tuhan yang menopangku. Sekalipun aku berjalan di tengah badai, selalu ada cara Tuhan yang ajaib untuk menolongku.
menolongku. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.